Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an bagian. Di dalam Syu'abul Iman, Al-Imam Baihaqi menghitung ada 77. Jadi iman itu seperti puzzle. Tahu puzzle ya Bapak Ibu? Jadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Jikalau semuanya terkumpul, maka sudah sempurna. Begitulah iman. Iman itu terpisah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau kita bisa mengumpulkan bagian-bagian kecil tersebut, maka iman kita akan sempurna. Ini kira-kira mau nggak Bapak Ibu mendapatkan gelar orang yang imannya sempurna? Oh, Insya Allah. Allah. Mudah-mudahan sebelum mati kita tercatat sebagai orang yang imannya sempurna. amin. Kata Nabi, iman itu ada 77 bagian. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dari 77 bagian itu intinya adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya beriman kepada Allah. Ini bagian iman yang tidak boleh tidak ada dari diri seseorang. Wajib ada. Kenapa? Karena ini adalah inti daripada segala cabang-cabang keimanan yang ada, yaitu beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wa adnaha, dan cabang iman yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling bawah adalah imatatul adha anit thariqi, menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu pejalan kaki, menyingkirkan duri, paku dari jalan, menyingkirkan batu yang dapat mengganggu pejalan kaki. Itu jangan dikira sesuatu yang biasa. Ternyata itu merupakan cerminan keimanan seseorang. Jadi kalau kita merasa itu ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian kita singkirkan Pak, agar para pejalan kaki tidak terganggu, maka bersyukurlah. Jikalau ada perasaan tersebut, maka kita telah memperoleh sebagian daripada iman. Jadi jangan dianggap remeh ya. Ada sampah di jalan pungut, itu bagian keimanan. Kemudian ada duit. Ya, itu mah naluri, nggak usah pasti diambil. Masya Allah. Tapi kalau nemu duit di jalan Pak, tidak boleh langsung dimiliki. Di fikih itu ada namanya bab luqotoh, bab barang penemuan. Jadi hukum barang penemuan itu disimpan dulu, diumumkan selama 1 tahun. Pak Haji Sukri nemu duit 1 miliar. Masya Allah. Itu tidak boleh langsung dimiliki, tapi diumumkan dulu. Dan mengumumkannya jangan terlalu detail. Diumumkan ada siapa yang kehilangan uang di tempat ini, disebutkan tempatnya, tapi jangan disebutkan bilangan berapanya. Nanti ketika ada orang ngaku ditanya duitnya jumlahnya berapa, duitnya 100 ribuan atau 50 ribuan, sebutkan ciri-cirinya dulu. Kalau tepat kasih, kalau nggak tepat berarti jangan dikasih, karena itu bukan miliknya. Nah kalau sudah setahun diumumkan tidak ada yang mengaku, maka baru boleh dimiliki, digunakan ya. Nah itu kalau uangnya banyak, kalau barangnya berharga. Tapi kalau seandainya barangnya itu nggak berkurang, ya tidak terlalu berharga, seperti nemu uang 10 ribu, 20 ribu, itu nggak usah diumumkan selama 1 tahun. Nah, kelamaan. Jadi diumumkan sekira-kira pemiliknya itu lupa. Ini kira-kira duit 20 ribu, orang lupa berapa hari Pak? Setengah poe. Paling seminggu juga udah lupa ya. Nah maka umumkan seminggu, kalau tidak ada yang ngaku baru boleh dimiliki. Tuh.
langsung diambil, dimiliki, apalagi digunakan. Tidak boleh. Nah, ternyata mengambil sampah di tengah jalan itu termasuk daripada bagian keimanan. Saya sering menyaksikan orang kalau lagi naik mobil, habis pakai tisu, dibuka jendelanya, kemudian tisunya dibuang kemana? Nah, itu tidak mencerminkan keimanan seseorang. Emang di mobil kita jadi gak ada sampah, tapi di luar jadi ada sampah, jadi banyak. Orang buang sampah sembarangan, tidak mencerminkan kesempurnaan iman. Orang yang ini yang ngerokok hati-hati juga ya. Yang ngerokok maka bara apinya, bekas rokoknya harus rapi. Ambil tempat, aqua, simpan situ. Jangan kadang ngerokok di karpet orang, di mobil orang, banyak ya kayak gitu. Ngerjain makruh aja, gak usah repotin orang. Hah? Betul gak? Makruh buat diri sendiri aja, jangan buat dosa sama orang. Belum tentu orang itu karpetnya kita taruhin bara api itu bekas rokok, ubinnya ya, dan lain sebagainya. Dan jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu termasuk daripada bagian keimanan. Ya, termasuk bagian keimanan kalau ngambil lauk makan, kira-kira Bapak Ibu, jangan sampai ngambilnya banyak tapi nggak habis. Itu yang membuat rezeki seret. Ada yang kayak gitu. Loba. Nafsunya gede tapi kemampuan lemah. Aduh, lemah. Nah, ada Bu kayak gitu Bu, suaminya nafsunya gede kemampuan lemah. Jadi begitu ngelihat lauk pauk, nafsunya gede, semua pengen diambil, tapi makannya cuma dikit. Ternyata menyisakan makanan itu dapat membuat rezeki seret. Maka introspeksi diri. Kalau selama ini rezeki kita seret, barangkali kita banyak menyia-nyiakan makanan. Orang yang menyia-nyiakan makanan, maka tanda tidak bersyukur kepada Allah. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, walakin kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, menyisakan makanan kan berarti tidak bersyukur ya Bia. Kalau kalian tidak bersyukur, sesungguhnya azabku itu berat. Gak usah azab akhirat, di dunia dulu rezeki disempitin, banyak masalah. Ustaz padahal ya ngerti agama padahal, tapi makannya gak api, sampahnya gak api. Ya, maka ini menandakan keimanan kita. Hati-hati. Itu yang paling rendah kata Nabi. Kemudian di antara itu wal haya'u minal iman. Dan rasa malu kepada Allah, malu kepada manusia, walaupun nggak berat, walaupun di rumah nggak punya beras, tapi nggak vulgar, tahu vulgar. Walaupun kesusahan, tapi tidak mengekspos kesusahannya. Walaupun kesulitan, tapi tidak gembor-gembor dia kesulitan. Cukup Allah ya tahu. Itu namanya malu sama manusia. Ya, tidak banyak berharap kepada manusia. Tidak bermaksiat, kenapa? Karena malu kepada Allah. Kadang kita banyak malunya sama manusia, tapi sama Allah kurang malu. Itu kekurangan kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya saya bagi-bagiin tadi itu lembaran. Coba bisa dilihat lembarannya. Ini lembaran namanya cabang-cabang keimanan atau fazal-fazal keimanan. Kalau bahasa Arabnya syu'abul iman. Kalau pengen beli kitabnya karangan Imam Baihaqi, ada 11 biji, 11 jilid. Mungkin harganya 2 juta lebih. Ada bukunya ringkasan dikarang oleh Al-Imam Ghazwaini. Itu nama judul kitabnya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Maka saya ringkas menjadi satu lembar ini agar kita mengkoreksi diri kita. Kira-kira iman kita sudah sempurna atau belum? Dari 77 cabang keimanan, kira-kira yang sudah checklist, yang sudah kita miliki itu berapa? Jadi orang di akhir tahun itu banyak introspeksi perusahaan ya.
bukan introspeksi diri. Ya, perusahaan kan banyak diaudit di akhir tahun ya. Maka di akhir tahun kita harus mengaudit iman kita. Ini iman kita udah sampai mana? Saya nggak bicara akhir tahun baru. Sebetulnya saya nggak mau nyinggung-nyinggung tahun baru karena takut orang menganggap tahun baru itu spesial. Anggap aja biasa, nggak ada apa-apa. Maka di mana-mana banyak orang membahas tahun baru, tapi saya nggak mau bahas tahun baru untuk apa? Nggak ada faedahnya. Nah, tapi kalau berbicara akhir, semua ada akhirnya, Pak. Berbicara muhasabah, introspeksi diri, semua kita harus introspeksi diri. Terutama ya di akhir zaman ini kita harus introspeksi iman. Coba kita lihat Bapak Ibu ke lembaran tersebut. Di sini ada nomor, ada bagian iman dan ada keterangan. Nomornya sampai 77. Artinya keimanan itu terpecah menjadi 77 bagian. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan 77 ini, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan iman. Bagi orang yang ambisinya dunia, pembahasan kayak gini tidak akan ada artinya, Pak. Tapi orang yang merindukan akhirat, maka akan sangat senang sekali ketika mendengar, oh ternyata kita bisa mengintrospeksi iman kita dan kita pun bisa menyempurnakan iman kita. Bagian iman kemudian ada keterangannya. Nanti setiap selesai kita melaksanakan, ini kalau bisa ditempel di rumah, setiap kita melaksanakan checklist yang sudah checklist ya. Coba kita perhatikan yang pertama apa? Iman kepada Allah. Ini kira-kira kita sudah beriman belum? Ya, insya Allah ya. Sudah, insya Allah. Maka checklist ya. Alhamdulillah. Yang pertama, yang inti, yang pokok, saya pun tidak meragukan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini pasti sudah semua. Yang kedua, iman kepada malaikat. Udah Bapak Ibu. Alhamdulillah, checklist. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran. Sudah beriman? Sudah. Checklist. Iman kepada Rasul, kepada hari kiamat, takdir, hari kebangkitan, mahsyar, adanya surga neraka. Saya yakin sampai poin 9 ini Bapak Ibu udah checklist semua ya. Alhamdulillah. Itu tulis di bagian keterangannya. Yang ke-10, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Saya yakin setiap muslim beriman pasti sudah cinta dan takut kepada Allah. Walaupun kadar cinta dan kadar takutnya itu berbeda. Berharap kepada Allah, tawakal, cinta kepada Nabi, sampai seterusnya. Jadi setiap bagian yang sudah kita laksanakan maka checklist ya kita cetak. Ini kira-kira 77 bagian ini yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita laksanakan baru berapa poin Bapak Ibu? Sampai nggak setengahnya? Insya Allah. Mudah-mudahan ya ini jadi bahan koreksi kita, bahan audit iman kita. Ya, walaupun kita begini Pak, masih sering maksiat, kadang saya juga bingung. Keadaan sebagai manusia ini kadang menuntut kita mau nggak mau maksiat, ya. Tapi walaupun kita ahli maksiat, maka jangan pernah merasa terlambat bertaubat. Seburuk apapun kita, maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah. Jadi kalau sudah maksiat, taubat. Maksiat, taubat. Maksiat, taubat. Terus begitu Pak. Ya, sampai kapan? Sampai setan bosen mengganggu kita. Harapan kita cuma itu. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Amin. Orang yang banyak nangis, yang banyak takut itu para ulama, Pak. Mereka itu walaupun kita pandang bersih dari dosa, tapi hatinya selalu merasa dosa. Dan memang itulah ciri-ciri orang yang soleh, selalu merasa banyak dosa. Kira-kira Bapak Ibu pengen sampai kepada Allah tidak? Artinya secara rohani ya. Kalau jasad kita ya berbaur sama orang, jasad kita makan, jasad kita tidur,
menghilangkan sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk dari diri kita. Jadi penyakit-penyakit hati udah mulai kita buang-buangin dari sekarang. Iri, dengki, hasud, ria, ujub, takabur itu mulai ditinggalkan. Cinta-cinta kepada dunia, ambisi terhadap makanan, suka jalan-jalan itu mulai dikurangi dari sekarang. Apalagi bapak ibu yang umurnya udah sampai 40. Jadi bapak ibu udah sampai 40 bapak ibu. Lebih. Usah. Memang udah lampu merah. 60. Maka bapak ibu kalau sudah sampai umur 40 kita harus sadar kalau nafsu kita itu sudah turun dan akal kita sedang naik-naiknya. Ya. Kalau di bawah umur 40 bapak ibu itu masih berat. Nafsu masih saking kuat-kuatnya. Kalau laki-laki bapak ibu umur 30-an itu saking parah-parahnya. Kenapa? Karena biasa di umur 30 ekonomi sudah mulai membaik, tapi keinginan dunia semakin banyak. Ngelihat perempuan geuning dikit, masya Allah. Mun boga duit mah geus, masya Allah ya. Hah? Makanya bader teh di usia om-om bapak-bapak itu. Ya. Kemakanan lagi saking doyan-doyannya. Ke dunia semua berat di usia seperti itu. Bagi orang yang ruhnya sedang menuju pada Allah. Tapi kalau orang biasa-biasa aja, enjoy aja, ngerasa tenang aja. Jadi merasa dirinya itu ya dia. Padahal diri kita itu adalah musuh terbesar kita. Ngantuk itu musuh, kenyang itu musuh, kesukaan terhadap dunia itu musuh. Ya, kita nggak bakal paham hal-hal seperti ini kecuali kita memang sudah berburuk pada orang-orang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sudah umur 40 itu sudah waktunya kita memfokuskan diri kita untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Dibuang sedikit demi sedikit sifat-sifat jelek, kebiasaan-kebiasaan buruk kita baik zahir atau batin. Yang kedua kata Imam Ghazali tahalli. Tahalli itu mengisi diri dengan sifat-sifat baik, dipelajari akhlak Nabi, dipelajari adab-adab agama, dipraktekkan. Ya. Kalau itu semua sudah selesai, kotoran-kotoran sudah dibuang, maksudnya kotoran hati, kotoran batin. Kemudian sifat-sifat buruk, sifat-sifat baik itu dimasukkan ke dalam diri. Maka di sana akan mengalami beberapa hal yang sulit untuk dijelaskan memang. Orang itu beda-beda keadaannya. Ada konsep maqamat wal ahwal. Ada makom fana, ada makom ridho, makom isyik, makom dan lain sebagainya. Dan itu terkadang mengganggu kejiwaan seseorang. Makanya orang yang bersuluk itu kadang-kadang dilihatnya rada-rada gelo. Ya, itu rada. Kalau nggak ada gurunya bisa gelo beneran. Bisa gila beneran. Nah maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang sedang suluk itu kadang jadi orang yang pria, banyak ketawa. Kadang tiba-tiba jadi orang yang sedih, nangis terus walaupun nggak ada masalah apa-apa. Karena memang kejiwaannya itu bukan sedang ada di dunia. Kadang orang yang seperti itu diuji oleh Allah dengan beberapa kemuliaan. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Kan kalau kita nganggapnya itu kemuliaan ya Bapak Ibu. Ya, doa mustajab, ngelihat orang begini begitu, tahu. Kadang kita nganggapnya kemuliaan, padahal itu adalah cobaan. Kalau terlena dengan hal-hal seperti itu jatuh langsung. Tapi kalau seandainya mendapatkan hal-hal yang mulia dari Allah, semakin tawadu, semakin merasa diri nggak punya apa-apa, ya, maka dia akan semakin meningkat rohaniahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang-orang seperti itu Pak aneh-aneh, nggak mau ketemu orang. Kenapa? Setiap ketemu orang ngelihatnya itu bukan orang, tapi ada yang kelihatannya kambing, monyet, babi. Muka orang itu kelihatan aslinya sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih itu di Darul Hadis Malang.
Beliau itu pakai kacamata tebel, Pak. Kacamata tebel sekali, itu kacamata mungkin sudah dizikirin ya. Ditanya, kenapa Habib pakai kacamata tebel? Iya, biar saya melihat manusia itu normal. Karena kalau dilepas, yang kelihatan itu bukan orang. Di depan itu ya binatang semua. Ya, jadi seperti itu. Kadang ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Maka kadang seorang wali itu nggak mau ketemu orang, kadang maunya menyendiri, beda-beda. Ya, hal ihwalnya, keadaan kejiwaannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudahi saja itu pembahasan ini. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan lupa ini ditempel. Nanti di keterangannya kalau yang sudah di checklist